Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali bersama dengan Pak Suman Hamdani di mata kuliah Teknik Pemodelan Sistem Informasi. Di pertemuan kali ini, pertemuan 5, kita akan bahas tentang package diagram. Baik, kita bahas dulu untuk teorinya. Nah, topik kita hari ini adalah internal view menggunakan package diagram. Kemudian package nanti akan dibagi menjadi dua bagian atau dua komponen, yaitu class package diagram dan juga use case package diagram. Internal view yaitu menggambarkan aktivitas atau proses, hubungan dan juga struktur dari sistem bisnis secara internal. Jadi penggambaran semua aktivitas maupun struktur yang ada di dalam internal sistem bisnisnya. Jadi beda dengan yang eksternal. Kalau eksternal itu dia dari luar, ya, semua proses atau aktivitas yang digambarkan dari sisi luar sistem. Sedangkan internal view itu dilihat dari sisi dalamnya atau apa aja yang ada di dalam sistem itu, ya, terkait proses, aktivitas, relasi atau hubungan dengan struktur dari bisnisnya sendiri. Nah, di sini sangat penting untuk memperhatikan apakah proses yang terjadi itu yang sekarang nih ya terjadi itu dilakukan manual atau sudah menggunakan teknologi informasi. Nah, internal view nanti kita akan bahas tentang package diagram, class diagram dan juga activity diagram. Jadi ada kaitannya di sini internal view ya, dari activity ya, proses bisnisnya, kemudian menjadi class diagram ya, dan juga package diagram. Untuk activity berarti menjelaskan aktivitas bisnisnya, kemudian setiap objek yang ada di dalam activity diagram itu akan menjadi sebuah kelas diagram, ya, sebuah entitas di dalam kelas diagram. Kemudian dari beberapa kelas inti yang terbuat itu kita jadikan menjadi sebuah package diagram atau paket-paket diagram paket ya, diagram paket seperti itu. Nah, apa sih paket diagram atau package diagram itu? Diagram paket ya, kalau di bahasa Indonesia kan, yaitu menggambarkan unit organisasi dalam satu paket. Jadi organisasi sistem ya, secara sistem itu apa aja sih? Yaitu kita gambarkan menggunakan package atau paket ya. Kemudian organisasi itu bisa berisi karyawan, objek bisnis, unit organisasi lainnya. Sedangkan unit organisasi adalah pemisah dari pekerjaan individual dalam organisasi. Jadi yang dimaksud dengan unit organisasi di sini adalah fungsi bisnisnya, ya, fungsi bisnis atau subsistem dari fungsi bisnisnya. Ya, misalnya contoh kita core bisnisnya adalah penjualan. Nah, penjualan itu terdapat banyak unit bisnis, unit organisasi di dalamnya. Misalnya ada bagian pemasarannya, atau ada unit pengirimannya, unit keuangannya, unit SDM-nya dan seterusnya. Itulah unit organisasi yang biasanya terdiri dari karyawan, ada objek bisnisnya, ya, bisa dokumen, ya, bisa aktivitas atau aturan dan seterusnya, dan juga unit organisasi lainnya ya sebagai pendukungnya. Nah, ini adalah package diagram, simbol dari package diagram yang menggambarkan unit organisasi atau subsistemnya atau servisnya atau fungsi bisnisnya yang akan dijalankan, ya, digambarkan dengan package. Kemudian diberikan di sana adalah label organization unit. Kemudian ada class worker, itu pekerja atau orang yang berperan, ya. Di sana aktornya berarti ya, menggambarkan aktor yang mengerjakan sesuatu atau mengeksekusi sebuah proses bisnis, ya, itu juga digambarkan di dalam package diagram. Kemudian bisnis objek yang menggambarkan dokumen barang yang digunakan pada sistem bisnis, ya. Jadi apa aja dokumennya atau apa aja entitas objek yang terlibat, ya, itu digambarkan menggunakan bisnis objek ini. Nah, untuk cara membaca package diagram, ya, maka yang pertama yaitu kita memulai dari organization unitnya atau fungsi bisnisnya dulu.
Jadi fungsi bisnis dari gambar package diagram ini apa ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang kedua adalah menggambarkan atau membaca nama fungsinya, fungsi bisnisnya. Jadi kalau organisasinya sudah kita baca, yaitu organizationnya atau fungsinya ya, fungsi dari package diagram ini, maka yang kedua kita jelaskan adalah fungsi bisnisnya ya, atau unit organisasinya yang digambarkan di sini apa ya. Kemudian baru menjelaskan aktivitas ya, pekerjaan yang subsistemnya gitu ya, subsistemnya atau pekerjaan yang atau aktivitas yang dilakukan oleh aktor nantinya apa aja di sana ya, use case yang terlibat di sana apa aja ya. Ini misalnya sini check in employees, kemudian ada boarding pass, yaitu sebuah aktivitas bisnis yang dilakukan di dalam fungsi bisnis service passenger ini. Nah, untuk membuat package diagram, langkah-langkahnya yaitu memulai dari awal ya, package-nya dari sistem bisnis, pekerja, objek bisnis apa yang harus dilengkapi seperti itu. Kemudian akan menemukan unit organisasi tambahan ya, siapa aja yang ada di sana. Kemudian menugaskan pekerja dan objek ke unit organisasi, menemukan unit organisasi, pekerja, objek tambahan, baru memverifikasi tampilannya. Oke, jadi nanti silakan nanti dibaca-baca kembali ya, ini terkait aturan dalam pembuatan package diagram. Ini contoh kasus UML Airport yang kemarin sudah kita bahas ya, di dalam fungsi passenger service ya, atau ada check-in employees tadi, ada boarding employees ya. Kemudian di sana ada, itu adalah nama aktivitasnya atau proses bisnis yang ada di dalam sistem service passenger ini. Kemudian ada objeknya, objek bisnisnya yaitu tiket ya, atau dokumennya ada tiket ya, itu sebagai entitas. Kemudian ada boarding pass dan juga lugix ya. Nah, itu adalah beberapa contoh entitas atau objek bisnis yang ada di dalam fungsi service passenger ini. Oke, kemudian baru kalau misalnya sudah, kita bisa memetakan masing-masing pekerja atau aktornya ya ke dalam aktivitas yang akan dilaksanakan oleh aktor tersebut ya. Jadi kita bisa kumpulkan atau bisa kita kelompokkan ya masing-masing aktornya berdasarkan fungsi bisnis atau aktivitas bisnis yang akan dilakukan. Contoh di sini adalah check-in employees ya, kaitannya dengan check-in. Kemudian ada boarding employees, berarti kaitannya dengan boarding. Jadi ini memetakan atau menyatukan atau mengelompokkan masing-masing aktivitas atau fungsi bisnis yang sesuai dengan fungsi yang akan dikerjakan oleh si aktornya tersebut. Oke, kemudian masih sama dengan yang tadi itu ya. Untuk verifikasi ya, kita mesti lihat lagi apakah model yang kita gambarkan ya itu sudah sesuai dengan kebutuhan atau masih perlu dilakukan perubahan dan seterusnya. Nah, kemudian untuk kelas package diagram ya, ini hampir sama seperti yang di awal tadi ya, cuma bedanya di sini adalah yang digambarkan adalah kelas domainnya atau domain kelasnya. Nah, kita harus lebih dulu melakukan analisis terhadap nama kelas-kelas yang menggunakan kelas diagram nantinya. Nah, ini contohnya adalah ini dalam bentuk package diagram. Kemudian kalau package-nya ini kita uraikan, maka package contoh package schedule di situ berisi ada kelas seminar, ya ada course,
enrollment, ada location dan time dan seterusnya. Jadi kelas diagram yang di sini itu adalah menjelaskan package schedule yang dibuat dalam bentuk package ya, dalam bentuk paket. Jadi student nanti pun akan dijelaskan, misalnya kita bisa jelaskan ya menjadi sebuah kelas diagram, kelas-kelas seperti ini bentuknya. Jadi intinya di dalam kelas package diagram ini menyederhanakan aktivitas atau objek yang kompleks, yang sifatnya kompleks ya, jadi dibuat menjadi lebih sederhana. Nah, untuk yang use case juga demikian. Untuk use case juga kita bisa lakukan package ya. Jadi kalau misalnya ada aktivitas bisnis atau pekerjaan bisnis yang dilakukan oleh si aktor, kemudian memiliki atau tergabung dalam fungsi bisnis yang sama, maka bisa kita satukan ya aktivitas atau use case tersebut di dalam sebuah package ya. Misalnya seperti ini, ada manage fees ya, ada enrollment, kemudian manage loan and grant, dan juga seminar. Ini aktivitasnya berbeda tapi dikelompokkan di dalam fungsi-fungsi yang sendiri gitu ya, jadi sesuai dengan fungsinya. Oke, itu beberapa gambaran tadi tentang package diagram. Nah, untuk contoh studi kasusnya ini Pak aku coba gambarkan ya dari studi kasus kemarin penjualan sepatu. Kita sebenarnya sudah membahas tentang ada use case diagram ya, menggambarkan fungsionalitas sistem atau fitur-fitur sistemnya ada apa aja di sana. Kemudian nanti ada proses bisnisnya ya, menggambarkan model bisnis yang akan dijalankan oleh si pelaku. Kemudian yang berikutnya adalah menggambarkan sistem sequence diagram atau sequence diagram ya, jadi urutan interaksi antar objek yang terjadi di dalam sistem ya, menggambarkan input output yang terjadi di dalam sistem. Kemudian baru yang kita bahas hari ini yaitu membahas tentang package diagram. Nah, konsep dasarnya adalah package itu paket ya, paket, jadi mengelompokkan diagram-diagram ya, supaya tertata atau terorganisasi dengan baik gitu. Jadi dengan tertata atau terorganisasi dengan baik, maka kan bisa dilihat strukturnya dan dependensi dari masing-masing subsistem atau modul masing-masing tersebut ya. Jadi dengan adanya kita buatkan package atau paket-paket, maka kita akan bisa melihat gambaran ya dari struktur dan juga ketergantungan antara subsistem yang terjadi di dalam sebuah proses bisnis atau di dalam fungsi bisnis. Tujuannya adalah menyusun elemen sistem tingkat tinggi atau sistem high level structure. Jadi digunakan untuk menyusun elemen, jadi mengetahui sistem tingkat tingginya seperti apa, atau elemen penyusun sistemnya itu seperti apa sih gitu ya. Jadi kita bisa gambarkan menggunakan package diagram ini. Nah, package diagram juga digunakan untuk mengatur sistem besar ya, seperti yang berisi diagram, dokumen, dan kiriman utama dan kiriman lainnya ya, atau delivery lainnya. Nah, kemudian tujuannya ya tadi salah satu juga yaitu untuk menyederhanakan diagram kelas yang kompleks. Jadi kalau kelas diagramnya atau subsistem kompleks atau rumit, yaitu kita bisa pecah-pecah ke dalam package diagram. Package atau paket adalah kumpulan elemen UML yang terkait secara logis. Jadi mereka digambarkan secara logis, secara logika ya. Kemudian juga digambarkan sebagai folder file yang dapat digunakan pada diagram UML manapun. Jadi dengan ada package, maka kita bisa melakukan hubungan hierarki dengan objek atau paket yang lain ya, menggunakan folder file atau menggunakan diagram-diagram lainnya. Jadi bisa antar satu diagram dengan diagram lagi itu bisa kelihatan relasinya atau keterhubungannya itu seperti apa. Itu salah satu tujuan dari package. Jadi intinya menyederhanakan proses yang kompleks, kemudian kita bisa melihat
kumpulan elemen-elemen secara logis dan juga bisa mengetahui keterhubungannya antar objek atau paket lain atau subsistem secara hierarkis atau secara bertingkat. Nah, beberapa karakteristik dari pemrograman sistem yaitu ada abstraksi, kemudian ada pewarisan sifat, dan juga ada pembungkusan atau encapsulation. Nah, untuk yang abstraksi ini menyembunyikan ya detail latar belakang dan hanya mewakili informasi yang diperlukan oleh developer saja. Jadi intinya di dalam abstraksi itu kita hanya menceritakan gambaran umum aja ya dari sebuah sistem atau dari sebuah subsistem. Jadi untuk detailnya atau background yang ada di belakangnya itu kita tidak ceritakan. Jadi yang hanya ditampak di luar saja ya, atau yang di user eksternal ya, external view saja yang kita gambarkan. Itu menggunakan tadi ada activity diagram, kemudian ada use case ya, kemudian ada sequence, itu menggambarkan tentang abstraksi ya. Jadi menyembunyikan detail latar belakang yang terjadi di dalam sebuah sistem. Nah, simbolnya bisa digambarkan dengan apa? Nah, yang disebut dengan generalisasi. Jadi generalization atau generalisasi. Jadi ini take out insurance ini adalah abstraksinya, kelas abstraksi yang disebut dengan generalisasi karena memiliki sifat yang umum gitu ya. Kemudian kalau ke bawahnya ya, ini disebut dengan pewarisan atau inheritance. Ya, pewarisan sifat atau yang menurunkan itu identitas atau properti dan juga perilaku yang ada di dalam kelas abstraksinya. Contoh misalnya di sini order. Nah, order ini memiliki dua kelas ya, subclass atau disebut juga dengan child gitu ya, atau anak, yaitu sales order dan juga purchase order. Nah, untuk yang purchase order dan sales order ini disebut dengan inheritance, mewarisi sifat dari ordernya ya. Jadi ID, order date, list itu semua bisa dipanggil atau bisa dimiliki oleh sales order maupun purchase order. Ini sifatnya adalah spesialisasi ya. Jadi spesialisasi itu menggambarkan pewarisan sifat atau inheritance. Yang berikutnya adalah enkapsulasi. Enkapsulasi pembungkusan ya. Jadi maksudnya menyembunyikan atribut identitas baik itu properties atau atribut dan perilaku objek dari pihak luar. Jadi objek lain itu melihat objek ini sebagai black box atau sebuah kotak hitam. Jadi dalamnya tidak kelihatan tetapi ada manfaatnya atau ada kegunaannya. Itu namanya enkapsulasi. Jadi dibungkus rapi sehingga tidak kelihatan kompleksitas yang ada di dalam sebuah objek tersebut. Nah, package diagram merupakan salah satu penerapan dari konsep abstraksi ya, tadi yang penggambaran secara umum ya, atau generalisasi, dan juga enkapsulasi atau pembungkusan sebuah objek ya, yang berisi kelas-kelas bisnis dan juga subsistem yang dikelompokkan di dalam paket-paket ya. Komponen adalah paket atau package, ada package name, ada dependency ya, kemudian antara satu paket dengan paket yang lain itu menjelaskan keterhubungan atau keterkaitan. Nah, ini adalah contohnya. Ini contohnya ya. Ya, misalnya ini ada interface keluar, ada bank, ada user interface, kemudian ada package bisnis ya, sistem bisnisnya ya, ada accounting, sistem akuntansi, sistem ordering, sistem pengiriman, shipping business system. Nah, ini terhubung dengan data manajemen yaitu ordering database, shipping database. Nah, ini menggambarkan objek-objek yang terlibat ya, fungsi bisnisnya yaitu ada accounting, ordering ya, shipping itu adalah fungsi bisnis atau unit organisasinya. Kemudian masing-masing dijelaskan menggunakan package atau paket-paketnya ya. Kemudian juga ada dependensi dari aktor di luar dari fungsi bisnisnya ya, ada bank dan juga ada sistem user interface-nya.
Oke, jadi contoh-contoh yang berikutnya adalah contoh ini dalam bentuk layar ya, atau tingkatan seperti itu, dalam bentuk tingkatan ya, layar satu atau layar application. Di sana ada presentasi layer atau tingkatan presentasi, ada user interface, presentation logic. Ini juga service layer, ada user interface, presentasi logic, kemudian dibaca oleh external system. Kemudian ada layer bisnis ya, semua aplikasi bisnis ya yang ada di dalam sistemnya ya. Application ini di sini ada dua, ada tiga ya, ada business workflow, ada business component, juga business entities. Nah, ini kita gambarkan di dalamnya masing-masing dalam bentuk paket diagram. Kemudian ada cross cutting ya, ada security, operation management, ada communication. Kemudian masing-masingnya itu ya, masing-masing tadi itu dihubungkan ya, menggunakan data layer ya, dihubungkan kembali dengan data layer ya, dari data aksesnya, service agentnya, kemudian untuk data source-nya ataupun external service dan seterusnya. Jadi digambarkan menggunakan paket-paket seperti itu. Oke, nah ini berikutnya adalah contoh package diagram subsistem pemesanan atau ordering system ya. Ada subsystem ordering, system interface, ordering process, price calculator, kemudian dari user interface dan order processing itu akan membaca external storage ya. Kemudian dari user interface juga akan dependensi tergantung pada UI manajernya. Kemudian untuk random storage dan stream storage ya, ini menerapkan generalisasi ya, atau abstraksi ya. Abstraksinya adalah external storage nya, sedangkan random storage dan stream storage ini menjulutkan spesialisasi ya, atau inheritance atau pewarisan sifatnya. Kemudian juga storage management ada dua, ada repository dan juga file storage ya. Ini juga menjelaskan generalisasi dan juga spesialisasi. Nah, untuk contoh lain yang terkait dengan sistem proses pemesanan ya, ini misalnya skenario-nya yang kita gambarkan di dalam use case, merancang sistem paket untuk skenario stack order untuk toko belanja online. Kemudian model stack ordernya bertanggung jawab untuk menyediakan informasi pelacakan untuk produk yang dipesan pelanggan. Pelanggan mengetik nomor seri pelacakan. Modul track order merujuk ke sistem dan memperbarui status pengiriman saat ini ke pelanggan. Nah, berdasarkan skenario tersebut, maka kita bisa gambarkan ya, package-nya seperti apa bentuknya. Jadi pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mengetahui skenario-nya, aktivitas apa saja yang mesti dijalankan ya. Kemudian setelah aktivitas tersebut kita buatkan dalam bentuk package, misalnya track order, order processing, shipping ya. Jadi untuk track order itu untuk digunakan untuk berkomunikasi dengan menu lain untuk mengetahui detail pesanannya, yaitu order processing. Selanjutnya order processing, langkah berikutnya adalah melakukan pengiriman atau shipping ya. Jadi ada order, kemudian proses ordernya, kemudian shipping. Nah, kemudian baru kita bisa jelaskan ya hubungannya, relasinya atau ketergantungannya masing-masing paket tadi ya. Track order dengan order processing itu bisa saling mengakses gitu ya sifatnya. Kemudian untuk yang shipping itu dia akan mengakses atau mengimpor ya, data dari track ordernya. Jadi ketika nomor shippingnya nanti di input atau nomor shippingnya itu dicari, maka akan mengambil data track ordernya. Yang berikutnya adalah menggambarkan interaksi antara user interface dengan package diagramnya yang subsystem ordernya. Jadi tinggal digambarkan untuk aksesnya.
untuk order processing ini mengimport komponen-komponen yang ada di dalam UI framework seperti itu. Nah, untuk kasus kita, maka bagaimana model package diagramnya ya. Nah, kita akan jelaskan bagaimana membuat package diagram menggunakan use case dan juga bagaimana menggunakan class diagram. Nah, untuk menggunakan use case maka kita bagi dulu masing-masing sistemnya, sistemnya itu menjadi sub sistem ya. Misalnya antar muka gitu ya, rancang layarnya itu satu. Kemudian ada sistem jualannya, ada sistem produksi, ada sistem pengiriman. Berarti ada 4 package yang harus kita siapkan. Nah, ya kita gambarkan gitu ya. Ini dalam bentuk yang lebih detail atau rinci. Di dalam sistem bisnis penjualan itu ada entity data barang, pelanggan, pemesanan dan seterusnya. Untuk yang produksi ada sistem produksi dan ada laporannya. Sedangkan untuk yang pengiriman itu ada cetak, pengiriman dan seterusnya. Nah, masing-masing itu kita gambarkan dengan akses dan import. Untuk yang saling ketergantungan ya, maka kita bisa menggunakan akses. Tetapi kalau kita tidak terjadi ketergantungan, hanya sekedar membaca informasi saja atau membaca data, maka gunakan import ya, relasi import. Nah, itu kalau masih dalam bentuk detail. Ketika sudah menjadi bentuk umum, maka bentuknya akan berubah jadi seperti ini. User interface, ada sistem, ada package sistem bisnis penjualan, package sistem bisnis produksi, dan sistem bisnis pengiriman barang. Oke, nah gimana kalau kita menggambarkan dalam bentuk kelas gitu ya. Nah, untuk menjadi sebuah kelas maka kita harus tahu dulu yang namanya domain kelasnya. Kita harus lakukan analisis model datanya atau menganalisis model masalah sehingga nanti menjadi sebuah domain kelas ya. Misalnya contoh di sistem penjualan itu ada domain pelanggan, ada pemesanan, nota dan kwitansi ya, kita catat ya. Kemudian ada produksi juga demikian, ada barang dan produksi. Pengiriman ada kendaraan dan pengiriman misalnya atau kurir dan seterusnya. Itu harus kita lakukan analisis itu satu persatu. Nah, baru kita gambarkan ya di dalam package ya. Package penjualan tadi ada pelanggan, pemesanan barang, detail pesan, nota dan seterusnya. Ini hasil analisis kelas diagram atau hasil analisis dari model datanya. Nah, kemudian untuk sistem produksi kaitannya dengan barang, maka barang berrelasi dengan produksi menghasilkan detail produksi. Untuk pengiriman maka relasinya dengan nota ya seperti ini, dan juga ada kendaraan. Baik, nah itu kira-kira untuk penjelasan dari package diagram. Jadi intinya dengan adanya model seperti ini maka sistem akan terlihat secara sederhana ya, walaupun kompleks di dalamnya, tapi dengan ada package maka kita bisa gambarkan ya sistem yang kompleks tersebut menjadi lebih sederhana. Jadi kelihatan relasi antara satu objek dengan objek lainnya atau satu diagram dengan diagram yang lainnya. Baik, mungkin itu aja untuk materi hari ini. Jadi silakan kalau yang ingin bertanya mengajukan di forum diskusi atau di grup milis WhatsApp. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita akan lanjutkan ke video yang kedua, yaitu praktikum membuat package diagram.